Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Salam Rahajeng Rahayu, salam kebajikan. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Warganet yang berbahagia, kali ini saya akan membacakan kembali babat Allah, yaitu penyatuan Bali ke wilayah Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1343 Masehi, dikirim ekspedisi Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada bersama para Arya ke Bali guna menyelidiki sikap Raja Hastasura Ratna Bumi Banten yang menolak pemikiran Majapahit untuk penyatuan Nusantara. Tidak diceritakan dalam perjalanan rombongan berlabuh di desa Rangkung atau desa Lebih Gianyar dengan mengibarkan bendera putih sebagai penanda bahwa maksud kedatangannya adalah untuk damai. Rombongan datang dan disambut oleh Ki Pasung Gergis, Ki Kebo Iwe dengan upacara kehormatan. Rombongan Gajah Mada diantarkan menuju ke Belah Batu guna menginap di rumah Kiai Karang Buncing, dan selanjutnya disajikan suguhan dan hiburan kesenian. Keesokan harinya, rombongan diantar ke Bedah Hulu menghadap Raja Hastasura Ratna Bumi Banten. Diceritakan, rombongan dari Kerajaan Majapahit ini diterima dengan upacara kebesaran. Raja Bedah Hulu duduk di atas singgasana tinggi, memegang busur dengan anak panah yang siap dibidikkan untuk membunuh siapa saja yang menengadah melihat wajah beliau. Raja menanyakan kedatangan Gajah Mada ke Bali. Gajah Mada pun menerapkan muslihatnya dengan menghaturkan sembah dan berkata, "Kami diutus untuk datang ke hadapan Paduka dengan dua maksud. Pertama, mempersembahkan Majapahit sebagai taklukan baginda. Kedua, kami memohon Ki Kebo Iwe bersedia diajak ke Jawa untuk dinikahkan dengan putri cantik yang sepadan dengan dia." Semua permohonan Gajah Mada dapat dikabulkan oleh raja, dan acara dilanjutkan dengan jamuan makan. Dalam jamuan tersebut diceritakan atas kecerdikan Gajah Mada agar bisa melihat wajah Raja Bali yang dikatakan berwajah babi. Gajah Mada menyatakan bahwa ia tidak makan daging melainkan hanya makan sayur, terutama kangkung dan paku, dan ia biasa minum hanya dengan memakai kendi. Pada saat jamuan dilaksanakan dengan makan sayur yang panjang dan minum dengan kendi, Gajah Mada sempat menengadah hingga dapat melihat wajah Raja Bedah Hulu sebenarnya. Perilaku Gajah Mada itu membuat raja murka. Namun mengingat Gajah Mada adalah utusan kerajaan dan sedang makan, maka sesuai aturan tidak dibenarkan untuk dibunuh. Baginda menjadi sadar bahwa kedatangan Gajah Mada ke Bali adalah suatu tipu muslihat, dan Baginda juga menyadari bahwa keadaan ini merupakan suatu pertanda buruk, pertanda suatu keruntuhan bagi kerajaan Bali. Menyadari akan bisikan jiwa Baginda yang sidi bahwa Raja Majapahit adalah penjelmaan Batara Wisnu, sehingga kejahatannya tidak dapat ditentang, Baginda merasa akan kalah prabawa, lalu diputuskan untuk pergi meninggalkan Besaban menuju ke pertapaan guna melakukan pemujaan agar lepas dari samsara dan mencapai moksa. Selanjutnya, kerajaan diserahkan kepada Patih Ki Pasung Gergis, sedangkan Patih Ki Kebo Iwe diajak oleh Gajah Mada bersama ke Jawa untuk dinikahkan. Di Jawa dikatakan Patih Ki Kebo Iwe akan mempersunting seorang putri yang cantik, namun semua ini adalah merupakan tipu muslihat Gajah Mada.
sang putri menyuruh Ki Kebo Iwe membuat sumur sebagai persyaratan sebelum melaksanakan perkawinan. Ki Kebo Iwe menyetujui untuk melaksanakan tugas itu setelah menggali sampai dalam dan berada jauh di dasar sumur. Ki Kebo Iwe dilempari batu agar mati tertimbun batu, namun dia melawan dengan melemparkan kembali batu tersebut sehingga banyak penduduk yang terbunuh. Ki Kebo Iwe sadar telah kena tipu oleh Gajah Mada, lalu ia mengalah dengan memberitahu cara untuk membunuhnya, yaitu dengan menimbuninya dengan kapur tohor dan air jeruk. Ki Kebo Iwe berkata bahwa nanti setelah dia meninggal, apabila kelihatan nyala api di bukit Makendit, itu artinya dia minta korban kepada rakyat Majapahit. Selanjutnya, Gajah Mada menimbun sumur itu dengan kapur tohor dan air jeruk, maka nyawa Ki Kebo Iwe melayang. Demikian cerita kematian Ki Kebo Iwe akibat tipu muslihat Gajah Mada. Walaupun Raja Bedahulu dan Patih Ki Kebo Iwe telah tiada, tetapi Bali belum mau tunduk kepada Majapahit karena masih ada patih yang sakti, yaitu Pasung Geringgis. Melihat keadaan ini, Majapahit memutuskan untuk menaklukkan Bali dengan cara melakukan penyerangan pada hari Sanisare Klion Kerulut tahun 1343 Masehi. Pasukan perang yang dipimpin oleh Gajah Mada beserta para Arya berangkat dari Partai Buban. Kerajaan Bali diserang dari berbagai penjuru. Gajah Mada bersama Kiai Kulawangsa dan Wita Dharma menyerang dari sebelah timur Gunung Agung. Arya Damar, Arya Sentong, dan Arya Kutawaringin menyerang dari utara, sedangkan Arya Kencang, Arya Beleteng, Arya Blok, Arya Kanuluhan, dan Arya Pengalasan menyerang dari selatan Pulau Bali. Penyerangan dimulai serentak setelah diberikan tanda sinar kukus bersinar di langit. Serangan Gajah Mada dari timur dihadang oleh Laskar Bali Age yang dipimpin oleh Ki Tunjung Biru dan Tenganan dan Sipang dari Seraya. Kedua patih ini gugur sehingga Bali bagian timur dapat dikuasai oleh Gajah Mada. Serangan dari utara yang dipimpin Arya Damar dihadang dengan gigih oleh Laskar Bali pimpinan Ki Girik Mana dari Ularan dan Ki Buan dari Batur. Pertempuran sengit pun berkecamuk, saling serang dengan tangguh. Akhirnya Ki Girik Mana dan Ki Buan gugur dalam pertempuran ini. Pasukan di bawah pimpinan Arya Damar terus bergerak sampai ke daerah selatan. Serangan dari selatan yang dipimpin oleh Arya Kencang mendapat perlawanan sengit Laskar Bali yang dipimpin oleh Ki Tambak dari Jimbaran dan Tumenggung Ki Gudug Basur. Pertempuran hebat terjadi di kota yang menewaskan Ki Tambak. Kerajaan ini menyebabkan Ki Gudug Basur mengamuk, sementara tentara Bali bertahan habis-habisan. Akhirnya Ki Gudug Basur juga gugur. Pimpinan Laskar Bali berguguran sehingga prajurit Bali yang tersisa lari cerai-berai menyelamatkan diri. Pertahanan Bali di segala arah telah dilumpuhkan, namun Bali belum mau tunduk. Masih ada Ki Pasung Geringgis di Tengkulak yang siap menyongsong pasukan Majapahit. Walaupun Gajah Mada merasa telah mendapatkan kemenangan, namun masih juga mencari akal muslihat untuk bisa menaklukkan Pasung Geringgis tanpa pertumpahan darah. Gajah Mada diiringi para Arya datang ke Tengkulak dengan mengibarkan bendera putih sebagai tanda perdamaian. Kedatangan Gajah Mada diterima dengan baik oleh Pasung Geringgis, walaupun ia tahu bahwa Gajah Mada seorang perwira yang sangat berbahaya. Gajah Mada memasang strategi dengan ajian Aji Sukma Kajanardanan, artinya ilmu licin Dewa Wisnu, untuk menundukkan Pasung Geringgis. Diceritakan adalah seekor anjing hitam piaraan Ki Pasung Geringgis diperdaya oleh Gajah Mada dengan memberikan
tempurung kelapa berbulu tanpa berisi makanan. Kelancangannya itu menimbulkan malapetaka karena kekecewaan sang anjing. Gajah Mada menganggap ini adalah ketidakjujuran dan tidak tepat akan janji sebagai seorang ksatria utama. Itu yang menyebabkan keberanian Ki Pasung Gergis lenyap. Tidak sanggup melawan, Ki Pasung Gergis menyatakan takluk kepada Gajah Mada. Putra Ki Pasung Gergis yang bernama Sri Pasung Giri disyaratkan tidak melawan karena kekalahan ayahnya dan tetap tinggal di Tengkulak tanpa memegang jabatan. Pada saat tentara Majapahit masih berada di desa Tengkulak dan Ki Pasung Gergis telah menyerah, tiba utusan dari Majapahit bernama Arya Kuda Pengasih bersama 4 pendeta membawa pesan dari Maharaja Putri agar Gajah Mada segera kembali dan membawa Ki Pasung Gergis ke Jawa. Sebelum meninggalkan Bali, Gajah Mada memerintahkan agar para Arya masing-masing menempati daerah di seluruh pelosok Bali guna menjaga keamanan. Arya Kuta Waringin ditempatkan di Gel-Gel, Arya Belom di Kabe-Kabe, Arya Beleteng di Penatih, Arya Kencang di Bucangan atau Buahan Tabanan, Kiai Arya di selatan Gunung Agung, Arya Punta di Mambal, Arya Jurudan di Temukti, Arya Kanduruhan di Tangkas, Kiai Malela Cengkrongbang di Jemberana, dan Arya Sentong di Pacung. Demikian diceritakan tentang penaklukan Majapahit atas kerajaan Bali yang berpusat di Bedahulu atas kecerdikan dan siasat dari Patih Gajah Mada. Namun memerlukan waktu cukup lama, dibutuhkan waktu setahun untuk menundukkan kerajaan Bali. Setelah Ki Pasung Gergis berada di Jawa, Raja Putri Tribhuwana Tunggadewi memerintahkan Ki Pasung Gergis untuk menggempur kerajaan Sumbawa yang diperintah oleh Raja Dedela Nata pada tahun 1343 Masehi. Tidak diceritakan betapa hebatnya perang tanding itu dan pertempuran diakhiri dengan gugurnya kedua ksatria ini. Roh masing-masing menuju alam Dewa Wisnu sebagai ganjaran bagi mereka yang gagah berani gugur dalam peperangan. Kerajaan Sumbawa dapat ditaklukkan oleh Majapahit, maka bertambah banyak kerajaan di Nusantara yang bisa ditaklukkan dan disatukan dalam naungan kerajaan Majapahit. Untuk semua jasa dalam mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara, Raja Majapahit memberikan penghargaan kepada semua ksatria yang telah berjasa menaklukkan kerajaan di Nusantara. Diceritakan sebelumnya pada tahun 1339 Masehi, Arya Damar telah diangkat menjadi adipati di Palembang dan Arya Kuda Pengasih menjadi adipati di Sumenep, Madura. Demikian dikatakan Bali kembali dikuasai oleh kerajaan Jawa dan pada saat ini oleh kerajaan Majapahit dalam rangka penyatuan Nusantara yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa. Selanjutnya berdatangan para Brahmana, para Arya dan kesatria lainnya di Bali. Kemudian dilengkapi dengan kedatangan Ide Dalam Ketut Kepakisan, salah satu keturunan Dan Hyang Kepakisan sebagai adipati Bali. Dalam buku Babat Dalam ini diceritakan perjalanan panjang para wali dalam di Bali, keturunan Dan Hyang Kepakisan, seorang Brahmana yang keturunannya menjadi kesatria, dimulai dari zaman Samprangan, zaman Gel-Gel, zaman Klungkung hingga saat ini zaman kemerdekaan. Diceritakan berbagai peran dan perjalanan hidup para waris dalam, mulai dari Ide Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan sebagai keturunan atau undak pertama sampai dengan cerita Ide Dewa Agung Gede Oke Geng sebagai Dewa Agung Gede Oke Geng sebagai keturunan atau undak ke-13. Nah, begitu dulu saya akan lanjutkan. Terima kasih.